Beberapa tahun kemudian, kini Carter bertugas sebagai polisi jalanan, yang mana dengan kekonyolannya itu dia malah asik mendengarkan musik saat bertugas, sehingga hal itu mengakibatkan beberapa mobil saling bertabrakan. Sementara itu, kita akan diperlihatkan kembali dengan Bapak Konsul Han yang akan menghadiri pertemuan antar negara bersama Lee. This is bullshit. Do you know who I am? Namun di situ Lee justru mendapat kabar dari Carter dan mengajaknya bermain di Gede Bage. Akan tetapi karena saat ini dia sedang bertugas, dia pun langsung menolak ajakan tersebut. Lee, we are on for tonight. I just picked up 2 girls. Lee! Singkat cerita, setelah sampai di tempat tujuan, di situ kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Rainer. Dia sendiri merupakan seorang pemimpin Mahkamah Agung di tingkat dunia, yang mana untuk saat ini beliau mempercayakan kepada Bapak Han agar bisa berjibaku dalam memberantas kejahatan di dunia. Namun saat dia sedang melakukan pidato, tiba-tiba I haven't trusted my good friend Ambassador Han to lead the fight. Nobody knows who these men are, who controls them. Dan Lee yang melihat pria tersebut, dia pun bergegas untuk mengejar dan menangkapnya. Di sisi lain, si Carter yang baru saja mendapatkan kabar bahwa Bapak Han ditembak, dia pun langsung pergi menuju TKP. Dan ketika Lee berhasil bertemu dengan pria tersebut, ternyata mereka berdua sudah saling mengenal sebelumnya, dan pria itu bernama Kenji. Di situ Lee terlihat tidak berani langsung menembaknya, entah apa alasannya. Yang jelas ketika mereka sedang berbincang, datanglah si Carter yang menabrak mereka sehingga membuat Kenji pergi dari sana. Untuk memastikan keadaan Bapak Han, kini mereka berdua pun datang ke rumah sakit untuk mengetahui kondisinya. Yang beruntung Bapak Han baik-baik saja dan hanya mendapat luka tembak tepat di bahunya. Di tempat itu juga dia berbicara dengan atasan si Carter yang bernama George Diel, dan dia sendirilah yang mencabut rencana si Carter sehingga dia dipindah tugaskan menjadi polisi lalu lintas. Tak lama kemudian datanglah Soyung, putri Bapak Han, yang menemui mereka berdua, di mana dia meminta kepada mereka berdua untuk menangkap dan mencari pelaku yang telah melakukan semua ini kepada ayahnya. I want you both to promise me something. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa seminggu yang lalu ayahnya menitipkan sebuah surat kepadanya. Isi dari surat tersebut menjelaskan bahwa jika dia mendapatkan masalah, maka surat itu harus diberikan kepada Lee. Sedangkan untuk suratnya sendiri sekarang berada di sebuah loker tempat dia sekolah kungfu. I want you to find the man who did this to him. Is that 8347? That's right, Lee. For the last 3 years, I have studied the ancient teachings of Buddha. You on your ponyo. Can't leave my brother. Singkat cerita, setelah mereka sampai di sekolah, di sana mereka menjelaskan semuanya kepada sang guru dan memintanya untuk membuka loker milik Soyung. Namun dia menolak karena jika mereka ingin membuka loker tersebut, maka mereka harus mendapatkan izin dari guru besar. Allowed in the back without the master's permission. Just calm down and put this. Dan setelah guru besar datang, di sana Carter langsung meminta izin kepadanya untuk membuka loker milik Soyung. What's your name? Me. Yes, you. I am me. Akan tetapi di situ si guru mengatakan bahwa loker milik Soyung sudah digeledah oleh sekelompok orang bersenjata, yang mana kelompok itu juga mengancam akan membunuh Bapak Han dan juga Soyung. Mendengar jawaban itu jelas membuat Lee begitu panik untuk kemudian dia langsung kembali mendatangi Soyung. Who are you? You. No, not me, you. And I'm you. And I'm about to whoop your old ass, man. 'Cause I'm. 你一定要带回去把他。为什么？因为他们打算用对付他。 Dan benar saja, ketika mereka sampai di rumah sakit, kelompok gangster itu sudah ada di sana untuk membunuh Bapak Han, sehingga di sana terjadi aksi baku hantam di antara mereka.
Setelah mereka semua tak berdaya, salah satu dari mereka pun diamankan untuk dimintai keterangan. Namun Lee tidak mengerti dengan jawaban mereka karena bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Perancis. Oleh sebab itu, dia meminta ke seorang biarawati untuk menerjemahkannya lantaran dia juga berasal dari Perancis. Dan setelah mereka memberikan ancaman, si pria itu pun mengatakan sebuah lokasi dan satu nama yang bernama Fefe. Thank you. Keesokan harinya sebelum mereka menjalankan misi, mereka terlebih dahulu menitipkan Soyoung kepada George. Namun saat mereka akan pergi, tiba-tiba... Singkat cerita, saat dalam pesawat, Lee mendapatkan sebuah fakta bahwa alamat yang mereka cari ternyata sebuah klub malam. What is this? Underground Gentlemen's Club in Paris. Dan saat mereka tiba di bandara, di sana mereka dihampiri oleh polisi setempat dan langsung menangkapnya. Attention, why don't you tell me what you cops are looking for inside your jacket? Which means you could both do 20 years in... Selesai dengan pemeriksaan itu, akhirnya mereka berdua pergi ke tempat yang dimaksud menggunakan taksi. Namun di dalam mobil, Carter justru berdebat dengan si sopir lantaran dia tidak ingin mendapatkan penumpang dari orang Amerika. You lost in Vietnam, you lost in Iraq. You can't even... Please don't kill me. Sing the national anthem. Wait for us here, George. Singkat cerita, setelah mereka sampai di tempat yang dimaksud, di situ Carter justru menggoda seorang wanita yang sedang duduk. Sedangkan di sisi lain, Lee dibawa ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan si Pepe. And pour honey all over your naked body. And for the next 2 weeks. Come upstairs, cop. I'll give... Namun saat dia sampai di dalam ruangan, si wanita itu justru memberikan perlawanan kepada Lee. Sedangkan Carter yang berada di luar, dia justru mengira bahwa Lee sedang bercocok tanam dengan si wanita tersebut. Dan saat pintu itu terbuka, di situ mereka langsung pergi dari sana. Akan tetapi saat dalam perjalanan, si sopir justru tidak ingin membawa mobilnya dengan kencang, sehingga anak buah si Pepe langsung menembaknya saat itu juga. Ketika mereka ditangkap, mereka langsung dibawa ke sebuah tempat yang ternyata si Kenji lah yang melakukan ini semua. Di sana Carter juga sedikit terkejut tatkala mendengar bahwa Kenji merupakan saudara Lee saat di panti asuhan. I'll allow you to live. Di tempat itu juga si Kenji berjanji akan membiarkan mereka jika mereka bersedia pergi dari Prancis. Namun mereka justru kabur dari sana melalui gorong-gorong. Yes, far too long, sir. Listen, I need a big sweet. Singkat cerita, saat mereka di sebuah lift, mereka berdua justru memperdebatkan tentang si Kenji. I think you feel sorry for this guy. Dan dia pun menjelaskan bahwa Kenji berasal dari Jepang yang pergi ke Cina lantaran kedua orang tuanya telah dibunuh oleh gangster Yakuza. Stop the cops about his chicken fights in his garage. No, my brother. Ketika dia keluar, di situ dia melihat seorang wanita yang sempat bertemu di bar kemarin, di mana si wanita itu terlihat pergi ke sebuah acara yang ternyata acara tersebut juga dihadiri oleh si Pepe. Di sisi lain, Lee sendiri dihampiri oleh si Reynald yang memintanya untuk mendatangi sebuah tempat acara yang dihadiri oleh si Pepe. Every 5 years, the trial handed down and kept secret from general. To the girl before the trials do. And you get in trouble. Has anyone seen Geneviève? She has her own dressing room. Saat dia masuk, di situ dia melihat ada banyak sekali anak buah si Kenji di tempat tersebut. Dan ketika acara dimulai, di belakang layar akhirnya mereka membuat sebuah rencana untuk menyelamatkan si Pepe dari si Kenji. Yang ternyata si Pepe ini merupakan seorang wanita yang sempat dirayu oleh si Carter.
I want you to pay. I want to ask if I could drive. Fine, get us to the plaza fast. You got it, boss. Singkat cerita, saat mereka sampai di hotel, Carter meminta Lee untuk menanyakan masalah Seisen kepada Feve. A donkey's lips will not fit on a horse's mouth. No one saved me in a long time. I'm going to the bathroom. Dan saat mereka sedang bercumbu, tiba-tiba, Do you like it? No wonder, Lance. Your girl, you shoot my girl. I was trying to save your life. Dan karena di hotel tidak aman, akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di rumah si supir yang kemarin sempat membawa mereka. Awalnya hal itu mendapat penolakan dari istrinya lantaran dia takut akan terjadi hal buruk yang menimpa keluarganya. We need to get out of the city. Di tempat itu juga dia menanyakan masalah Seisen kepada Feve, yang ternyata Seisen sendiri merupakan sebuah daftar pemimpin Cina yang dirahasiakan olehnya. In the ancient times, when the triads would select What type of tradition is that? Are these guys? and they will send an army to kill me. Wife says I can't be a spy. Setelah mereka bertemu dengan si Reynald, di situ dia meminta kepada Feve untuk membuka rambut palsunya. Yang faktanya si Reynald ini merupakan seorang anggota yang sedang mencari Seisen juga. Having you die in the crossfire would put... Have a phone call, Inspector. Dan di tengah perbincangan mereka, tak lama Kenji pun menghubunginya dan kini sudah berhasil menculik Soyoung. Sehingga dengan itu si Kenji meminta sebuah pertukaran antara si Pepe dan juga Soyoung di sebuah restoran. Welcome to the party, Lee. This soul has a past. You have justice. Singkat cerita, setelah Lee akan menyerahkan si Pepe, ternyata yang datang adalah si Carter yang menyamar sebagai Feve. Sehingga tanpa membuang waktu, dia langsung menodongkan pistol kepada Kenji untuk membunuhnya. Akan tetapi hal itu tidak jadi ketika melihat Soyoung sudah digantung dan akan dijatuhkan di atas gedung. Pada akhirnya di sana terjadi pertarungan yang cukup sengit antara Lee dan juga Kenji. Dan setelah semua anak buah Kenji dihabisi, datanglah seorang wanita yang sempat bertarung dengan Lee di sebuah bar. Beruntung Carter langsung menghadangnya sehingga membuat si wanita tak berdaya. Dikira sudah selesai, ternyata anak buah Kenji yang lain datang ke sana untuk membunuh mereka semua. Singkat cerita, setelah semua yang terjadi, pihak kepolisian akhirnya berterima kasih kepada mereka karena telah menyelesaikan masalah si Kenji. Case closed. It appears we have finally brought down the triads. We? Yeah, now listen to me. Secret Service. As soon as you could blink. Wow! It's an L logo bogo. I'll call your logo! With a white girl. I'm into feet. I like the one with the horses.